Selamat datang di pertemuan praktikum PPO. Kali ini kita akan bahas tentang database. Jadi, menghubungkan antara konsep PPO dengan database di MySQL. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu bisa langsung mengakses database-nya. Sebelumnya dinyalakan dulu untuk SAMPP-nya. Di Apache sama MySQL-nya dijalankan. Kemudian bisa langsung mengakses localhost slash phpMyAdmin. Nah, itu untuk database yang akan kita gunakan. Kemudian setelah mengakses ini, Bapak Ibu bisa langsung membuat database-nya terlebih dahulu dengan mengklik di sini ada new, diklik aja, itu new database. Nah, ini bisa diklik mau nama database-nya apa. Ya, sekarang saya menggunakan kata Pemda untuk kelas Pemda. Jadi harus kita create dan ini untuk database ya. Kemudian kita buat untuk tabelnya. Nah, nama tabelnya kita misalkan untuk tamu dengan 5 kolom. Nah, ini untuk isinya. Yang pertama kita masukkan untuk ID, nya int, panjangnya 11. Kemudian dibuat auto increment. Auto increment tuh di sini ada kode A_i, itu di checklist saja. Terus kita masukkan nomor ID-nya di tasnya, int terus 11. Kemudian namanya pakai varchar, kita masukin 255. Kemudian ada keperluan, kita masukin varchar dan 255. Oke, dan ini untuk database yang akan kita pakai. Nah, ini sudah tercreate untuk database-nya. Oke, ada satu lagi. Ternyata belum. Nah, ketika ini udah di-create, tapi mau nambah satu lagi. Di sini ada tambahan satu kolom. Tuh diklik aja. Terus kita tambahkan tanggal. Date. Tipe datanya date. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian code-nya. Nah, langkah pertama kita coba untuk membuat koneksinya dulu. Kita buka OpenPHP. Nah, berhubung ini mata kuliah PPO, kita buat dengan konsep object oriented. Kita buat kelasnya dulu. Kelasnya. Nah, terus kita buat di sini database. Terus kita inisialisasi variabelnya. Ada var $. $username. Itu kita pakai root. Terus ada var $pass, itu kosong aja, dikosongin kayak gini. Terus ada var $database db, petik nama database di dalam ini, database-nya itu yang ini, Pemda. Terus jangan lupa ada satu lagi, itu hostnya. Hostnya itu seperti DB manajernya. Jadi DB manajernya kita pakai apa?
atau seperti DB-nya, jenis DB-nya masih DB lokal atau mungkin sudah di up ke online atau belum. Nah, kemudian kita buat untuk function ya, function koneksi kon. Sekarang kita buat koneksinya dollar, kita langsung return jangan dollar koneksi MySQL li, kita pakainya li kalau karena udah 7 PHP yang terbaru itu pakainya MySQL li. Kemudian kita inputkan dari 4 variabel ini, jadi ini inisialisasi untuk host DB nya. DB inisialisasi username, inisialisasi untuk DB nya. Kita masukin keempat ini ke dalam fungsi ini, jadi nanti ada $host, $dis host, $dis username, $dis pas, $dis db. Terus gimana sih kalau kita mau ngecek database ini udah terkoneksi atau belum? Kita langsung tambahin aja if, di sini if $koneksi itu misal kita echo db terkoneksi. Misal kalau enggak, echo db tidak terkoneksi. Nah, sekarang mungkin kita coba dulu. Sini ada koneksi. Oh, sorry. Kita coba di errorin aja deh. Oke, belum dipanggil. Berarti misal kita coba dulu ya. Misal $new $db $new $database. Nggak pakai $. Jadi kita panggil dulu fungsi kelas database nya untuk ngecek udah terkoneksi belum. Seharusnya sudah. Oh, terus $db kita panggil con. Nah, udah db terkoneksi. Nah, sekarang karena db nya sudah terkoneksi, langkah pertama kita coba isi dulu di dalam database nya. Diisi dulu aja 123 Anto bayar pajak, date-nya tanggal 7 besok, kita kirim. Nah, ini kenapa kita coba isi dulu, karena kita mau ngecek apakah untuk nge-read bisa atau enggak. Nah, sekarang kita coba untuk membaca database return. Nah, ini jangan lupa ditambahin return $koneksi. Sekarang kita coba buat untuk function read data.
Sekarang kita coba panggil dulu buat variabel data mysql underscore query. Kita pakai query-nya $dis panggil count-nya count. Ini untuk pemanggil koneksinya. Terus kita select bintang from thumb. Ini untuk nama database-nya, untuk query database-nya. Kalau untuk tampil kita pakai select. Ini untuk tampil data. Kemudian kita lakukan perulangan untuk meload datanya. $data itu mungkin ya sama dengan mysql fetch array $data. Ini untuk ngeloadnya. Ini tuh untuk apa ya bahasanya, menampilkan data namun dalam bentuk array. Jadi nanti datanya itu bakal disimpan ke dalam array dulu. Hasil array $d. Kemudian ada return $hasil. Nah, ini untuk yang kita kirim ke tampilan. Dengan selalu kan nilai yang ada berdasarkan jumlah array yang ada, yang tersedia. Jadi nanti si datanya ini, data yang dari database itu nanti dia akan disimpan dulu di dalam perulangan ini. Nah, fungsinya perulangan ini dia akan ngebentuk suatu array. Ini array. Jadi ketika disimpan ke dalam array, nanti masing-masing data ini punya tempatnya sendiri sebelum akan ditampilkan di dalam tampilan. Sekarang kita buat tampilannya. Nah, pertama kita panggil dulu kelasnya $db sama dengan new database. Database. Dan jangan lupa dipanggil include-nya. Include filenya koneksi.php. Ini untuk panggil file yang ada di sini. Nah, ini untuk panggil kelasnya. Terus kita masuk ke HTML. Nah, sekarang kita coba buat dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk HTML ya. Jadi ada tag khusus untuk HTML. Nah, caranya kita buat tabel dulu. Ini ada tag untuk tabel. Kita buat tabel dengan border 1. Kemudian kita tr. Ya, kita buat untuk tampilannya. Ini nomor identitas. Dan ada lagi nomor nama, keperluan, dan tanggal kapan datangnya. Sekarang kita coba tampilkan datanya. Pakai for each. Kita panggil $db. Terus mana sih? Read data.
sini ditutup dulu aja. Jadi dibuat dua tag karena diisi di sininya yang akan kita pakai. Nah, terus kita buat trtd lagi, baru kita masukkan data-data yang kita mau tampilkan. Echo tetap pakai ini $php nya, tag php nya di misal, atau kita tambah lagi deh nomor td echo i sama dengan 0, echo $k, terus kita buat array-nya, terus kita panggil itu nomor identitas. Nah, ini penulisan ini disesuaikan dengan di database-nya. Terus yang lain juga sama. Nama, keperluan, keperluannya apa, terus kita pakai. Yang terakhir itu ada tanggalnya tanggal berapa. Nah, kalau udah, ini kan udah, sekarang kita cek aja nampil apa enggak hasilnya. Oh, belum. Oh, salah posisi, sorry, ini ditambah, berarti di read. Oke, line 24. Jadi sorry, ini udah ini, jadi masih ada error. Oke, fungsinya. Nah, ini datanya udah panggil, tadi salah di sini di fungsinya. Nah, ini datanya kita sudah kepanggil, berarti ini sudah nampil untuk array yang pertama. Nah, sekarang gimana sih kalau kita mau ngebuat form untuk inputnya? Sekarang kita buat formnya. Nah, sebelum itu kita buat href-nya dulu. Href itu untuk tambah, kita arahkan ke crod slash bentar. Oh, salah. Kita arahkan ke file tambah ini, tambah.php HTML, kita klik hello. Apakah pindah atau belum? Nah, ini kan ada tulisan tambah. Nah, kita klik aja. Nah, dia akan pindah halaman.
Halo. Nah, sekarang kita coba buat formnya. Ini tambah data. Formnya kita pakai tabel aja biar rapi. Tabel tr td. Terus form, tabel lagi. Formnya ini kita method dan ada actionnya. Nah, ada dua, ada action dan method. Methodnya itu kita pakai post, terus kita actionnya kita lempar ke proses.php. Aksi sama dengan tambah. Nah, ini nanti ada satu lagi. Nah, ini tuh untuk kayak ngarahin get aksinya. Jadi nanti if tambah, nanti input kemana, jadi kontrolnya nanti ada di sini. Terus kita buat untuk formnya, tr, kita masukin nama, terus kita masukin input, input ini pakai teks karena nama, kasih kode name. Oke, mau pakai placeholder boleh, kan nama Anda. Terus ini kita copy aja karena mirip. Saya masukkan nomor identitas dulu deh, atas no ID, namanya, terus ini yang terakhir keperluan. Nama terus keperluan. Diganti keperluan. Terus kita tr td terus pen 2 input submit, terus di submit. Nah, ini untuk formnya. Jadi ada 3 form. Nanti kalau untuk tanggalnya kita coba untuk pakai sebuah fungsi untuk mengambil data hari ini. Terus kita coba cek dulu untuk formnya apa yang terjadi. Nah, ini untuk formnya. Nah, nanti dari sini dia akan kelempar ke proses ininya, proses.php. .php kita tambah aksi. Jadi gini. Nah, jadi dia koneksi ini, si koneksinya mana sih? Nah, ini dia akan kelempar ke sini. Nah, jadi semua kontrolnya ada di sini, kayak baik tambah, hapus maupun update. Nanti hapus sama update di next video. Ini untuk fungsi input. Nah, di sini dia akan ngelempar ke dalam file koneksi. Jadi ini akan kelempar ke file koneksi untuk fungsi input.
Nah, sekarang karena ininya udah jadi, kita buat untuk fungsi inputnya. Nah, kalau yang ini header untuk kembali ke tampilan. Jadi ini tuh untuk kayak controllernya. Kita masuk ke koneksi, karena inputnya belum ada, kita buat inputnya dulu. Nah, caranya function input kita sesuaikan dengan di sini kecil semua, terus kita buat dolarnya. No ID dolar keperluan. Nah, karena di sini ada 3 parameter, berarti di sini juga ada 3 parameter juga. Habis itu kita tetap pakai yang ini, MySQL query. Kita pakai cuman yang tadinya insert kita ganti dengan yang tadinya select kita ganti dengan insert into tamu, terus kurung buka, petik koma petik dollar no ID, petik dolar nama, dolar keperluan. Terus untuk tanggalnya kita pakai fungsi no ya, terus kita kurung tutup. Setelah itu tinggal kita coba. Kita masukkan misal 1 2 3 5 4 Budi Purwan bayar pajak, masuk atau tidaknya? Oh, masih belum. Kita coba deh. Nah, ini sekarang udah bisa. Nah, sekarang sudah bisa, jadi kita tambah ini, tambah 1 fungsinya. Nah, terus ketika udah ini, berarti untuk fungsi koneksi, baca data dan insert atau SVC, kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke asisten. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.